Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, ketemu lagi ya pada malam hari ini. Insya Allah kita akan punya pembicara yang keren banget nih. Ya, namanya Kak Dua, Mbak Dua saya panggilnya Mbak Dua. Beliau ini adalah salah satu senior saya di jurusan bahasa Perancis dan saat ini beliau itu sedang berada di Mesir. Nah, beliau lagi bukan lagi, beliau tinggal di Mesir saat ini. Jadi malam ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Dua ya. Mudah-mudahan ini menarik pembicaraannya. Halo, Kais, sehat? Silakan apa namanya? Stay tune terus ya di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Ibu Dua Ahmad Nahrawi. Sebentar saya undang dulu beliaunya. Hmm. Teman-teman juga kalau mau nanya-nanya bisa atau mau apa namanya ikutan live bersama kami boleh. Nanti saya undang ya. Kedengeran nggak nih suaranya teman-teman? Mudah-mudahan kedengeran ya. Sang terapi. Ya, halo Ustadz. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Iya, saya juga baik nih. Alhamdulillah. Malam ini kita bisa ketemu ngobrol ya. Eh, Live IG ini saya usahakan sebulan sekali. Tadinya mau seminggu sekali. Cuman karena beberapa kesibukan dan apa namanya, saya lagi milih-milih pembicaranya. Jadi ya nggak bisa terlaksana setiap minggu. Jadi insya Allah saya coba saya rutin. Alhamdulillah sehat-sehat ya saat ya alhamdulillah. Di mana posisi sekarang saat di Sulawesi atau di Jawa nih di Pulau Jawa? Oke sebentar Mbak Duanya nggak bisa bergabung katanya. Sebentar sebentar. Ya, oke. Nah jadi ceritanya saya kenalan sama Mbak Dua ini dulu beliau ini oh di Bone ya di Bone. Oke kapan lagi main nih ke Jakarta nih? Kalau ke Jakarta boleh-boleh mampir saat. Jadi saya kenalan sama Mbak Dua ini di jurusan bahasa Perancis waktu saya kuliah dulu. Oke. Halo Mbak Dua. Mbak Dua bisa masuk nggak Mbak Dua? Bisa ikutan live nggak? Bentar ya saya undang lagi. Eh, Alhamdulillah bisa juga bergabung. Halo Nah, Den. ini dia. Halo Mbak Dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Den? Alhamdulillah. Kita passing dulu Yang naruhnya. udah lupa nih bahasa Perancisnya Mbak Dua. Oh, bahasa Halo cantik. Perancis. Masih inget nggak bahasa Sehat. Perancisnya? Harusnya. Harusnya. Wah, kita Harusnya. kompakan dipakai baju merah ya, Mbak Dua ya. Nah, nggak janjian Aduh. padahal. Iya, nggak janjian ya, tapi bisa kompakan gini pakai baju merah. Sehat, Mbak Dua? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Ya, ini Mbak yang Ini nonton gimana nggak kabarnya? apa-apa ya? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Sehat juga. Udah lama nggak ketemu nih. Mbak Dua, Iya. lulus tahun Mbak Dua? Kenapa lulus? Lulus tahun berapa di JBP? Dulu. Eh, tahun berapa Angkatan ya? 99 ya? Angkatan 99 kalau nggak salah 2000 enggak, aku lulus 2004 kalau nggak salah, 2004 atau Oh, 2005. 2003 atau 2004. 2004 antara itu dua. Oh, Enggak 2004. 2004, 2004. 2004 ya. 2004. Saya lagi live. Ini saya juga digangguin nih Mbak Dua nih sama kerucil-kerucil nih yang lagi nonton. 2004 ya, saya masih kuliah sih itu.
Halo, 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 halo. Ini pasukan saya. Nah, itu. Halo Tante. Halo. Tante. Halo, cantik. Jadi kesibukannya apa nih Mbak Dua sekarang? Ayah. Aku nerjemah aja di rumah, nerjemah, jagain anak-anak, ngurus bapaknya anak-anak. Banyak anak. Saya Iya, belum selebihnya ketemu sama suaminya Mbak Dua. Terakhir itu kalau nggak salah kita ketemuan itu pas enggak sih. Pas Mbak Dua nikah tuh di Pancoran saya datang tuh. iya, tapi suami aku malah nggak datang pas aku nikah. Iya, 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 iya. Itu pertama kali saya ngelihat orang nikah tapi suaminya nggak ada gitu. Iya, aku kan selalu beda. Iya, benar. Itu pokoknya orang tua ini. Dari Saya dulu nunggu loh, asik. ada temen sampai maghrib. Ada temen aku SMP nunggu sampai maghrib, katanya kok suaminya nggak nongol-nongol. Kayaknya Itu di suaminya mana? berpikir. Posisi suami di mana Mbak Dua? Sekarang Enggak suami aku waktu lagi nikah itu. Enggak waktu nikah waktu itu. waktu nikah suami aku di Mesir karena belum boleh keluar ya. Kalau di Mesir itu kan ada wajib militer. Jadi selama Oh, wamilnya keluar, kamu tuh nggak bisa keluar negeri. Kecuali oh, kamu di bawah umur. Kalau kamu di bawah umur, boleh keluar negeri. Sampai kamu lulus SMA, kalau kamu kamu boleh dapat apa penundaan ya. Tapi kalau kamu nggak kuliah, berarti kamu lulus SMA harus wajib militer. Kalau kamu oh, kuliah, berarti setelah kuliah kamu harus wajib militer. Kalau setelah nggak lulus ya. kuliah, kamu Suaranya agak putus-putus Mbak Dua. oh suara putus ya. Ya, Bentar ya, bentar ya. ya, ya. Sini. Ada sana. Ada sana. Ya. Oh, di Mesir ternyata ada wajib militer, teman-teman. Bagus juga ya. Negaranya ada wajib militer. Indonesia nggak ada nih. Ada Bunda Gunaya. Oke, ya. Tiara Wides sudah bergabung, Nabil Mokhtar. Ya, yang nonton 3 orang nih. Ya, yang boleh diundang-undang teman-teman, boleh undang teman-temannya ya, yang di bantu-bantu share, biar kita sama-sama dapat insight ya, dapat insight dari teman-teman kita. Nah, halo. Iya, gimana sekarang? Kedengeran? Nah, ya, mendingan. Sama. Jadi Mendingan gimana? dikit. Wajib militer ya, orang Mesir itu wajib militer ya, Mbak Dua ya? Iya, wajib militer. Jadi selama belum selesai wajib militernya atau mendapat penangguhan karena kerja, karena sakit, karena apapun itu, belum boleh keluar negeri sampai kelar. Kecuali kamu dapat pengampunan. Jadi kalau dapat pengampunan dari wajib militer itu bisa. Oh, gitu. Yang dapat Elisa Bunda Kinaya siapa Mbak Dua? Temen Elisa, kah? iya, angkatan Senior ya? aku. Oh, Iya, gitu. senior kamu. Iya, Ada Casey, halo Casey. Casey ini Casey-nya aku apa bukan? Halo-halo aja lah. sapa-sapa aja lah. Ini ada temennya Iya, Mbak Dua sapa-sapa. juga. Ada teman saya juga, kan. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, teman-teman silakan lah. Yang teman saya silakan follow Mbak Dua biar tahu kehidupan harinya di sana ya. Menarik ya, buat saya menarik. Karena cita-cita ke Mesir nggak nyampe. Jadi ada gambar Mesir tuh saya senang aja gitu. Insya Allah nanti anak aja dah yang ke sana ya. Insya Allah, insya Allah. Ini Mbak Dua kenapa jadi miring begini? Nggak tahu. Aku kan agak gaptek gini-ginian. Oh gitu ya. Gimana coba? Oke. Iya, coba kita taruh gini. Oke. Maklum ini. Kalau kita balik nih, say hi. Halo. Halo. Ada Mahmud. Ini Mahmud. Mahmud, kaifa hal?
بيقول خير. لك ازيك، بيقول لك كيف الحال. الحمد لله. الحمد لله. Alhamdulillah, bikhair insyaallah. Ini الحمد لله. bahasa Arab Mesir sama bahasa Arab yang kita belajar di Indonesia sama nggak sih Mbak Dua? Agak beda ya. Beda Beda ya? karena bahasa sehari-harinya Mesir kan kita bilangnya amiyah. Bahasa amiyahnya Mesir agak beda. Jadi kayak misalnya kaifal hal tadi kamu bilang, kita bilangnya zayak. Ya, kalau misalnya bilang apa ya, misalnya apa apalagi Itu ya, banyak anak-anak sih sebenarnya beda-beda. Ya anak-anak nggak ngerti ya kayak kalau saya misalnya ngomong bahasa Arab gitu. Oh, ngerti, Oh, ngerti juga. ngerti. Kira bahasa bahasa orang sekolahan nih, bukan bahasa hari-hari gitu kan. Iya, iya paling mereka karena kalau di sini sih karena bahasa Arab yang mereka ambil di sekolah kan memang bahasa Arab baku dan biasanya kartun-kartun bahasa Arab baku. Jadi mereka ngerti lah. Oke. Mereka ngerti, nggak ada masalah. Tapi yang ngomongnya mereka lucu aja kalau pakai bahasa kalau pakai bahasa baku lucu. Kayak kalau misalnya kalau mulut tuh misalnya kita bilangnya fam, bahasa Arab amiyahnya bo. Aduh, beda jauh kan banget bo. Dari fam jadi bo. Jendela kita taunya apa, bahasa amiyahnya shibek. Waduh. Nafiza jadinya shibek. Jauh. Aduh. Iya. Saya jadi ada pengucapan bego. Iya, pengucapan huruf beda. Iya. Kapan-kapan kalau ke Indonesia saya undang ke sekolahan saya ya Mbak Dua ya. Siap. Semangat aku. Jadi ya, saya ngajar bahasa Arab Mbak Dua sekarang. Percaya nggak? Nah loh, lulusan Perancis, nyebrang. Ini bukan nyebrang sih, sebenarnya kan saya belajar juga kan dulu di pondok dulu. Jadi bisa lah bahasa Arab. Terus tapinya di sini juga kayaknya bahasa Perancis mulai dikurang-kurangin nih, nggak tahu kenapa. Jadi sebanyak sekolahan yang hilang gitu, termasuk sekolah lama saya itu di SMK hilang, bahasa Perancisnya dihapus. Kita tuh sama jurusan Jepang, terus Mandarin ya, terutama Mandarin tuh bener-bener di sini lagi hits banget gitu loh. Oh, enggak Korea? Korea mulai enggak. Korea mulai dimasukin di sini. Demen-demen aja, cuman nggak sampai masuk kurikulum sih di sini. Kalau yang masuk kurikulum tuh kayak Mandarin, Jepang, apalagi ya. Itu sih yang paling terkenal sih. Perancis tuh hilang biasanya, misalkan angkatan saya juga jarang gitu yang ngajar bahasa Perancis. Ada sih, ada tapi ya mulai berkurang jamnya, apalagi pakai kurikulum Merdeka yang baru ini kan. Jadinya anak-anak juga berkurang lagi yang untuk yang pelajaran bahasa. Iya, aku nggak ngikutin aku kurikulum Indonesia. Iya. Ya, kedepannya nggak tahu nih nasibnya alumni JPP nih gimana gitu kan. Paling kita bikin masih ada khusus. Masih ada, teman-teman kan ada beberapa yang masih ngajar juga kan sekarang. Masih. Ya, yang paling yang lama-lama, nggak tahu kalau yang guru-guru baru ya kurang paham dah tuh ya. Oh ya, kita balik lagi ke Mesir nih. Okay. Jadi ceritanya gimana nih Mbak Dua? Bisa sampai ke sana gitu kan? Kita kan jarang ngobrol nih, di KMPF juga jarang ngobrol. Iya, jarang ngobrol, ya. Terus kayaknya sibuk gitu kan, Mbak Dua sibuk sana sini gitu kan. Datang isi materi gitu, datang lagi gitu kan. Iya. Kalau Mesir sih, kalau aku nggak baru ya kalau di Mesir, karena Mesir kan mama aku kan orang Mesir. Jadi termasuk kalau dengan Mesir sih maksudnya dulu kecilnya pun aku kan di Mesir. Jadi sesudah dari Saudi, jadi waktu itu kita tinggal di Saudi, dan dari sesudah Bapak dinas, kita pindah ke Mesir selama 2 tahun, kalau nggak salah 2-3 tahun, baru kemudian tahun 90 pindah ke Indonesia. Jadi sebetulnya masa kecilnya juga memang di Saudi sama Mesir. Hubungannya dengan Mesir, sesudah ke Indonesia itu jadinya setiap kali liburan aja. Jadi pas liburan sekolah, biasanya kita liburan akhir tahun, setiap 2 tahun atau 3 tahun sekali kita balik ke Mesir. Jadi menghabiskan liburan di sini.
eh, udah itu aja sih sebetulnya. Jadi kebetulan dapat Oh, jodohnya pun sama orang Mesir ya, orang begitulah. Mesir. Jadi ala dawam Jadi ya di balik situ lagi. ya. Ala dawam Alat selama-lamanya. dawam. Ya, insya Allah. Jadi Sampai Allah ayah tuh orang berkehendak. Indonesia. Ya ya. Oh, Papa oh, orang ayah tuh orang Betawi. Oh, papa orang Betawi. Ya, Papa Kok bisanya Betawi. kok bisa bisa kenal orang Mesir tuh gimana ceritanya tuh? Iya, karena Papa kan dulu di Al-Azhar. Jadi dari Oh, Al-Azhar itu kenal sama nenek, sebetulnya kenal sama nenek dulu, terus naksir sama anaknya ah, nenek, yang itu ibu oh, saya. oh, oh, gitu. Jadi alhamdulillah gayung bersambut dan menikahlah. Oh, oke 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 oke. Tapi ini ya buat buat orang Mesir tuh nikah sama orang luar Mesir tuh nggak masalah ya? Enggak masalah. Banyak, Masalah banyak. ya? Banyak ya? Banyak. Soalnya Laki-laki kan menikah dengan perempuan laki-laki yang Mesir. menikah dengan perempuan Indonesia atau perempuan bukan non Mesir banyak. Perempuan Mesir yang nikah sama orang non Mesir juga banyak. Jadi di sini banyak kok istri-istri orang Mesir yang orang Indonesia ya. Banyak yang bersuamikan orang Indonesia juga banyak orang Mesir. Oh, oke oke. Lumayan lah. Nah ini ada yang nanya nih teman saya nih, berdua. Di Udah di Mesir sana lagi lagi. musim apa? Ah, Ya, apa tuh? kita lagi musim panas. Musim panas Lagi ya? musim panas. Ini kita lagi puncak-puncaknya nih sampai Juli Agustus itu puncak-puncaknya musim panas. Jadi bisa 37, 40, 41 ya di range itulah. Oke oke oke. Panas banget ya, kayak di Saudi berarti. Iya, lumayan. Iya. Lumayan. Saya waktu waktu umroh itu sampai bibir tuh pecah, muka tuh kering gitu gimana sih? Iya. Aduh, Memang panas, panas, memang panas. panas banget. Iya iya iya. Iya. Nah, oke itu tadi ceritanya ketemu papa sama apa namanya punya terus balik lagi nikah. Nah, ini cerita Mbak Dua sendiri. Dapat orang sono tuh gimana ceritanya? Eh, apa sih? Dijodohin. Dijodohin. Enggak dijodohin. Iya, itu Oh, sebetulnya banyak juga yang mikir kalau dijodohin. ah, Bahkan beberapa sempat mengundurkan diri karena berpikir kalau buntut-buntutnya aku bakal dijodohin. Gitu deh. Jadi sebetulnya enggak dijodohin. Jadi memang apa ya? Memang ketemu, memang ya gitu deh. Biasa enggak, standar. enggak. Waktu itu kita bertanya-tanya nih. Ini Mbak Dua kan di Indonesia. Terus tahu-tahu kok bisa kenalan orang sono gitu. Aku kan masih saudara juga. Oh, masih Saudara. sama. Jadi setiap liburan itu pasti ketemu, setiap liburan pasti kumpul-kumpul, pasti jalan-jalan bareng. Itu aja sih. Okay. Sebetulnya dulu waktu liburan SMA ya, SMA kelas 1 sebetulnya dia sempat bilang waktu itu suatu saat kamu akan saya lamar. Dia udah pernah bilang gitu sih sebenarnya. Oh, gitu. Iya. Iya. Jadi dianya udah niat, jauh-jauh hari dia udah niat. Cuman akunya biasa aja. Jadi pas liburan terakhir aku ke Mesir ceritanya mau minta restu keluarga di sini karena akunya mau nikah. Akunya udah ada jodoh, aku udah ada pasangan dan aku udah mau nikah. Jadi ke Mesirnya itu mau minta restu. Tapi begitu ke Mesir kok malah ini nggak kangen sama yang pasangan aku itu. Jadi maaf ya, sooner or later kan ya mesti broke someone heart ya. Jadi aku bilang dada-dada lah sama yang di Indonesia. Udah, ya begitulah. Tapi yang di sini juga nggak diokein waktu itu. Sama yang di sini juga aku nggak okein. Jadi sempat selama 3 tahun itu masih nata hati lah sama Maya yang mana ya gitu. Alhamdulillah sudah 3 tahun itu ya pilihannya cocok ke bapak inilah. Gitu ya. Ya. Ini yang dipatahin anak Prancis apa anak MPF ini? Apa anak yang lain? Oh, bukan. Enggak. Kalau anak KMPF kan pernah dipatahin hatinya jauh-jauh sebelumnya. Oh gitu. Aduh, saya jadi bertanya-tanya nih. Iya. Kalau anak KMPF kan udah jauh-jauh hari gitu sebelum cerita, sebelum bapak ini mau serius atau apapun udah dada-dada duluan.
Enggak. Iya, iya, iya. Soalnya menarik nih, Ya, Mbak Dua ini menarik gitu ya, apa namanya, profilnya. Oh ya, Mbak Dua, SMA-nya di mana? Di Indonesia Asyafiyah atau di di Indonesia, Asafia? di Oh, Pujo Asyafiyah. ya berarti. Pujo juga Enggak, alumni aku Safia. siapa? Pujo kenal nggak? Angkatan saya Pujo. Pujo, Enggak ingat, nggak ingat ya? enggak ingat. Ya di Asifia juga pesantren dia tuh ya. Bagian pesantrennya dia tuh. Pesantrennya kan? Oh, aku enggak di pesantren, aku di Asyafiyah yang di Bali Matraman, Jakarta. Oh, yang di situ. Oke, oke. Yang di seberangnya Masjid Al-Barkah. Oh, situ. Cabang ya? Cabang berarti ya? Ya, itu cabang apa? Nggak ngerti itu apa. Oh nggak tahu ya. Oh, nggak. Asafia bukannya yang di Pondok Gede itu ya? Yang gede itu ada kampusnya juga kalau nggak salah. Iya. Nggak tahu. Ya pokoknya ada banyak kan ya. Aku Oh nggak iya. ngerti. Siap. Jangan siap. ditanya. Iya. Jadi kelihatan anak ini murid durhaka maka alma mater. Gak apa-apa Mbak Dua, saya cuman ini aja nanya-nanya aja kok. Oh iya Mbak Dua, saya suka baca cerita-cerita Mbak Dua tuh di Facebook tuh kan, suka saya komen tuh. Itu hobi atau gimana tuh yang nulis-tulis cerita gitu? Apa dari baca terus di-share lagi ke teman-teman atau gimana ceritanya gimana tuh? Kayaknya rutin deh itu nulisnya. Rutin tiap ada periodenya. Sebetulnya sih karena harusnya kamu tahu ya, aku kan bawel ya. Jadi sebetulnya nulis itu karena bawel yang tak tersalurkan sebetulnya. Jadi di rumah itu ya, di rumah itu kan bawelnya sama anak-anak aja. Terus aku nggak aktivitas lagi, aku seneng ngajar. Tapi sudah di sini kan aku jarang-jarang yang ngajar, nggak sering dan nggak boleh juga kerja sama suami. Jadi aku nggak ngajar dan bawelnya nggak tersalurkan. Jadi kalau ada yang aku baca terus menarik atau ada yang aku pahami dan sepertinya menarik untuk di share sama teman-teman yang lain, jadi ya itu aku tulis. Sebetulnya sih cuman itu aja, cuman apa ya, merubah aja kebiasaan untuk berceritanya secara verbal, secara oral itu jadinya ke bentuk tulisan. Dan itu kalau seandainya alhamdulillah ada yang suka baca, ya itu cuman karena terus-terusan ya, jadi ada perbaikan lah sedikit-sedikit ya. Kalau tulisan-tulisan awalnya juga enggak. Awal-awalnya kenal Facebook juga kan yang ditulis mau ke undangan. Sampai ada yang pernah komentar, mau ke undangan aja nyetatus. Iyalah mau ke undangan nyetatus, nggak ada lagi yang distatusin. Tapi alhamdulillah di Mesir itu senangnya begini. Selama kamu tinggal di Mesir itu kamu dipaksa untuk belajar. Dipaksa untuk belajar. Jadi bukan pilihan. Kamu tuh berada di lingkungan di mana masyayikh itu bertebaran di sekitar kamu. Buka TV itu kamu bisa menemukan berbagai program kajian-kajian keislaman. Di jalan kamu bisa ketemu tukang sayur yang masya Allah hafal Quran, hafiz. Kamu bisa ketemu tukang apa yang bisa tiba-tiba ngasih kamu nasihat. Jadi orang Mesir itu terkenal nggak pelit nasihat. Mereka nggak pelit doa, mereka nggak pelit nasihat. Jadi kamu selama kamu berjalan, asalkan kita peka ya, kita bisa belajar dari siapapun di jalanan. Dari orang kaya, dari orang miskin, dari siapapun. Bahkan aku dulu pernah nyetatus begini kan, mau aku bayar, terus karena aku nggak punya uang receh, jadi aku baru bilang, aku nggak ada. Atau kalau kita di bahasa Arab kan kita bilangnya, ma'aya aku punya, ma'aish, aku nggak punya kalau bahasa Arabnya, ma'aish. Baru saya bilang, ma'aish, itu belum kelar selesai ngomongnya, terus dia bilang, tukang jualannya itu bilang, jangan bilang ma'aish, innallaha ma'ana. Jadi Allah selalu ma'ana. Jadi jangan bilang ma'aish tuh. Jadi kalaupun kamu sekerek-kereknya kamu, setidak punyanya uang kamu atau semerasa sendirinya kamu, tetap Allah bersama kamu. Jadi itu. Makanya jadi kalau asalkan kita peka ya, di Mesir itu lingkungannya, masyarakatnya, semuanya itu memaksa kamu untuk belajar. Jadi ya begitu. Jadi alhamdulillah di sini opsinya untuk belajar banyak ya. Masyayikh, kajian, buku-buku. Buku juga di sini murah ya, murah meriah. Jadi ya begitulah, tertolong. Wah, boleh tuh kirim-kirim. Ya. Teman bahasa Arab ya. Bukunya bahasa Arab. Ya, harus belajar bahasa juga Arab berarti. kebanyakan. Iya. Kita Kebanyakan sapa-sapa bahasa dulu Arab. yang nonton ya. Mbak Dua. Ya, silakan. Ya,
ada sang terapi Bone. Ini teman sekolah dulu. Emrian Charis Iya. siapa? Iya, Rifatul. ada Rifa, ada Vina, halo. Tuh salawat pertama juga ini. Sohali Ali, halo. Pujo nih ya, nongol yang kita omongin baru. Trias Jo. Iya. Gabung Jo, ini Jo, gabung kalau mau nanya-nanya, ayo. Gua undang nih. Ini Mbak Dua. Mbak Dua senior Aku kita nggak- di. Iya, aku nggak ngundang-undang karena aku nggak ngerti. Oh gitu. Iya, Itu maafkan gambar, aku. ada gambar orang di bawah tuh kalau nggak salah di tempat Mbak Dua ada nggak? Ada gambar, ada panahnya orang, terus ada panahnya di bawah. Oh iya. Ada. Oh. Nggak ada. Nah, itu buat aku ngundang. kayaknya oh iya. Aku kayaknya kalau lift malah nanti bakal mati karena aku bener-bener nggak ngerti. Oh, ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Jadi aku nggak ngerti caranya, Den. Gitu. Tina wae loh. Iya, Atau Pak Vina. Dudu. Halo Mbak halo Vina. Vina ini, alhamdulillah. apa ya? Lurahnya ibu-ibu yang menikah dengan orang Mesir di Indonesia. Ya. Oh gitu. Mm-mm. Berarti posisinya beliau juga di Mesir ya sekarang ya? Enggak, posisinya di Indonesia. Oh di Indonesia. Iya, di Indonesia. Di kota. Tapi kan yang menikah dengan perempuan Indonesia banyak di Mesir, yang tinggal di Jakarta, yang tinggal di Indonesia ya. Oke. Apa sih yang kira-kira yang dilihat orang Mesir ke Indonesia tuh apa gitu? Entah itu ceweknya, entah itu cowoknya. Kalau biasanya ya, kalau perempuan lihat laki-laki Indonesia itu kalem. Oke. Kalemnya. Aku Mbak. Iya. Iya nggak sih? Iya, Vina pasti lebih tahu nih. Karena entah kalau laki atau perempuan Mesir itu terkenalnya ya, mereka itu kan lugas ya, mereka nggak takut untuk ngeluarin pendapat, mereka nggak takut untuk berkonfrontasi. Jadi untuk membenturkan pendapat itu mereka nggak takut, mau laki mau perempuan mereka nggak takut. Jadi apa yang di hati itu keluar di mulut. Nah bedanya kalau orang Indonesia kan kita banyak apa ya, lembut, lemah lembut. Iya, jadi itu yang disukanya. Oh gitu. Disukanya mereka lemah lembut. Jadi apa ya, aslinya keluarnya pas udah nikah baru ketahuan. Iftahil bab. Bentar ya. Iftahil bab ya Ali. Oh maaf. Pintuku ada yang ketok. Iya. Suami kali pulang kerja kali. Oh enggak, masih. Nanti malam. Masih ya, oke. Oh gitu. Jadi yang dilihat karena kita kalem saya. Nggak banyak ngomong gitu ya. Ya memang orang Indonesia memang begitu dah. Sebentar ya Den. Siap. Sebentar, maaf. Bentar. Ya nggak apa-apa. Ada tamu. Laki-laki Mesir. Laki-laki Mesir apa nih? Suka wanita Indonesia karena perhatian sama mereka. Oh gitu ya, Mbak Vina ya. Perhatian sama mereka. Emang kalau cewek Mesir, apa namanya? Kalau perempuan Mesir nggak perhatian gitu. Boleh nih nanti kita bahas nih kapan-kapan ya Mbak Vina. Mbak Vina ya. Mbak Vina saya manggilnya Mbak, ya Mbak aja ya, jangan Ibu. Karena kalau Ibu terlalu formal gitu. Mbak Duanya keluar. Oke, teman-teman, sambil nunggu Mbak Dua. Halo Jo, selamat bergabung Jo. Tadi Mbak Dua namanya, Mbak Dua itu ini apa namanya, senior kita di jurusan bahasa Perancis. Halo GLSTRP, ini siapa ya? Halo Pak Denny gitu ya. Nah, ini anak gangguin. Nah, tuh. Oke. Saudi Indonesia bergabung. Oh iya. Nah kapan-kapan kita ini nih nanti live IG sama Saudi Indonesia ya. Kapan-kapan nih. Kebetulan beliau ini kalau nggak salah temen saya di waktu di pondok dulu. Gimana? Gimana bro? Kita nanti kapan-kapan ini ya live bareng ya. Kita ngomongin masalah Saudi lah. Ini karena kita lagi di Mesir nih. Ntar kapan-kapan kita ke Saudi.
Oke teman-teman, sambil nunggu, ini saya ada punya buku yang saya tulis bersama teman-teman. Judulnya ini satu, yang pertama adalah Kisah-kisah Inspiratif Ramadan. Oke, ini saya tulis sama teman-teman dari seluruh Indonesia. Kami nulis kisah-kisah kami di buku ini ya. Nah, kalau mau pesen silahkan. Yang pesan malam ini saya kasih diskon ya, pokoknya khusus nanti japri. Kemudian buku yang kedua itu ada Serba-serbi Menjadi Guru. Nah, ini buku kedua ya, buku kedua saya sama teman-teman guru di tempat saya ngajar. Jadi kalau teman-teman ingin tahu cerita-cerita kami apa di belakang layar menjadi seorang guru, itu bisa tuh bisa baca-baca di sini. Nah, yang udah pernah baca boleh komen-komen ya, komen-komen di sini. Pujo ini boleh nih. Assalamualaikum Pak Denny, saya Agil. Oh Agil ya, Agil. Sorry, kalau soalnya namanya AGL STRP itu, nah, jadinya kurang jelas. Ya, oh gitu kurang. Oke sebentar, kayaknya Mbak Dua nih mau masuk lagi nih. Bentar ya, saya undang dulu ya teman-teman. Beliau tadi ada tamu. Halo Henry Quincy. Oke, BP Nana, Bapak Nana. Selamat bergabung semuanya ya teman-teman. Terima kasih udah hadir di sini. Kirain giveaway, enggak Jo. Ini ya bonus lah ya buat sahabat lah ya, nanti gampang lah itu ya. Dinda 531. Halo, Tar. Malam ini kita kedatangan tamu teman-teman dari Mesir ya. Namanya Mbak Dua. Beliau ini sekarang posisinya ada di Mesir. Nah, lagi mau cerita. Oke. Udah balik lagi nih teman-teman. Oke, silakan undang-undang teman-teman. Mbak Dua, tadi saya lagi promosi juga tuh pas Mbak Dua keluar saya promosi buku. Iya, sukses ya Den, sukses. Iya. Sukses, Masya Allah, tabarakallah. Sukses ini ya Den. Buku, ya ada 4 buku sih sebenarnya, cuman yang 2 buku udah nggak dicetak lagi, udah habis. Mungkin bisa PO kalau ada yang mau minat gitu. Nah itu kemarin saya nawarin Mbak Dua tuh cerita apa, Mbak Dua ayo kita coba bikin buku, nanti saya bantuin jual di sini ya kan, cerita dari Mesir gitu kan. Soalnya kan tulisan Mbak Dua tuh menarik kan, cerita di sana itu keseharian seorang ibu rumah tangga yang ada di Mesir gitu kan, melihat Mesir dengan segala sisi, dengan segala aspeknya, cerita-cerita sejarah itu menarik. Jadi kalau saya tertarik, kenapa orang lain nggak tertarik gitu. Jadi ayo Mbak Dua bikin buku, nanti saya bantuin cari penerbitnya gitu. Tinggal kumpulin aja itu apa namanya, tulisan di Facebook. Gitu. Oke. Ada tamu ya Mbak Dua? Iya tadi enggak, udah pergi, cuman minta sesuatu. Oh oke. Iya. Di Mesir itu juga serunya gitu, pintu kamu akan akan terus ada yang ketok. Sama kita juga sering ngetok pintu tetangga. Iya. Jadi kalau misalnya kekurangan bawang, bawang merah, minta bawang merah, minta misalnya kehabisan lada, ketok-ketokan aja terus. Jadi di sini kan apartemennya lucu, di sini rumah tuh rata-rata apartemennya. Jadi kalau ke rumah susun, model rumah susun. Jadi kalau akunya misalnya tiba-tiba lagi masak dan kehabisan sesuatu, misalnya mau jeruk nipis, aku nggak ada jeruk nipis, terus aku kirim anak aku bilang pertama ke tetangga yang pertama nih, namanya Zizi, ke Tante Zizi ya. Kalau Tante Zizi nggak ada, kamu ketok ke Tante Umu Tahir. Kalau Tante Umu Tahir nggak ada, turun ke Tante Sabah di mana. Jadi maksud aku, kalau kamu malah lagi masak terus tiba-tiba kekurangan sesuatu, kamu nggak akan bingung. Karena rumah susun, jadi ketok aja terus. Aku kan lantai 8, terus aja ke bawah ketok, pasti ketemu. Kalau rumah pertama nggak ada, rumah kedua pasti ada, rumah ketiga pasti ada, ya gitu deh. Iya. Kalau emang warung atau apa di situ nggak ada Mbak Dua? Apa malas turun? Iya, sebetulnya itu malas turun satu. Terus kalau misalnya kamu lagi masak, Den, terus
kamu tinggal meres setengah jeruk nipis, terus kamu harus turun ke pasar. Tinggal ketok aja rumah tetangga. Iya. Nggak apa-apa ya, kayak gitu ya di sana. Nggak apa-apa. Di sini sih nggak apa-apa. Mereka berbagi makanan tuh, piring bisa keliling-keliling apartemen, satu apartemen kita bagi makanan. Jadi alhamdulillah ya masih dijaga, masih kental kalau yang seperti itu ya. Budaya-budaya seperti itu, tradisi seperti berbagi makanan, berbagi kue masih kental. Atau misalnya kita sarapan bareng masing-masing gitu, ngeteh potluck gitu, pada bawa-bawa. Aku yang bikin tehnya, teh susu atau tehnya. Terus tetangga yang bikin telur, tetangga yang bikin apa, bawa keju, terus kita rame-rame sarapan, itu masih ada tradisi kayak gitu. Jadi alhamdulillah masih seru. Iya, masih seru ya. Walaupun di kota, Mbak Dua di mana sih tinggalnya? Di sana di mana? Aku di Kairo. Di Kairo. Oh, di kotanya ya, memang di kota di Kaironya ya. Kalau Al-Azhar itu di Kaironya. Iya, Al-Azhar di Kairo nih, jalan kaki dari aku. Oh gitu. Kalau aku ke Masjid Al-Azhar tinggal jalan kaki. Kalau ke Universitas Al-Azhar, karena Universitas Al-Azhar kan ada yang di sini, ada yang di Madinat Nasr. Kalau ke Madinat Nasr harus naik bis, naik mobil, naik apalah. Harus pakai transportasi lagi. Oke. Terus mau nanya, soal masakan. Orang Mesir tuh masaknya apa sih Mbak Dua? Makanannya tuh apa makanannya? Banyak sih ya, tapi nggak apa ya, misalnya kita yang terkenalnya mahshi tuh kayak terong, itu kita keluarin isinya, terus kita ganti sama nasi. Jadi kita isi nasi, atau ayam kecil, terus kita isi nasi, atau burung dara itu kita isi nasi. Jadi banyak apa ya, mereka suka gitu yang makanan-makanan. Kalau kita kan sukanya tuh nasi dibikin lontong ya, dibungkusnya pakai daun. Kalau di Mesir itu bukan dibungkus daun, tapi dibungkusnya sayuran. Jadi apakah dibungkus kol, dibungkus daun anggur, dibungkus sama apa namanya? Aku agak lupa bahasa Indonesia. Gak ngerti nama sayurannya pakai bahasa Indonesia. Jadi ya gitu, terong. Jadi yang kayak gitu-gitu kita isi. Oyong diisi nasi. Jadi ya gitu, itu terkenal, itu namanya mahshi. Itu buat sarapan atau buat makan siang? Makan siang. Oke. Kalau pagi mereka makan apa? Kalau pagi itu kita makannya full itu red beans. Jadi red beans. itu full. Kita makannya itu paling itu makanan rakyat ya. Terus pastinya kita makan roti ya. Mesir tuh pasti makan roti, itu lebih utama dibanding nasi sebetulnya. Jadi kita makanan utamanya itu roti. Jadi ada tamia itu semacam apa ya? Semacam kacangan juga, itu pakai berbagai daun-daunan gitu dan digoreng. Jadi mirip-mirip bakwan sih kalau kata aku. Jadi banyak orang Indonesia yang suka tamia itu karena gorengan. Jadi itu sarapannya, itu sarapan rakyatnya orang Mesir itu, ya itu full itu. Dan itu masya Allah ya, makan full itu bisa nggak makan lagi sampai malam kuat. Oh gitu. Jadi benar-benar memberi energi yang cukup lah sampai malam. Porsinya porsi kuli ya? Sebenarnya bukan di porsi sih. Enggak, sebenarnya bukan ya. Kalau kata aku sih mungkin kandungan gizinya, kandungan proteinnya. Jadi bikin kamu benar-benar ya bisa sampai malam pun kamu nggak makan, asik aja. Tapi enak, rasanya enak. Kalau menurut aku sih enak ya. Tapi kalau menurut lidah orang Indonesia ada yang suka, ada yang enggak. Hambar gitu apa ada rasanya, ada kari-karinya atau gimana Mbak Dua? Oh, enggak ada kari-kari, enggak apa ya? Cuman kacang juga aja gitu. Ya dibumbuin sih, tergantung karena kita kan jadi ada yang pakai minyaknya, ada yang pakai minyak, ada yang pakai samin. Ada yang dipakein tomat, ada yang nggak dipakein tomat, ada yang dipakein tomat dan bawang, ada yang dipakein jeruk nipis. Jadi cara masaknya pun bermacam-macam, nggak cuma satu cara bikinnya. Jadi kalau kamu berdiri tuh untuk beli full, kamu bisa minta full seda, full har, full bisamna, full bilbid. Jadi ditaruhin telur sama dia. Jadi kamu optionnya banyak. Kalau berdiri kan mereka jualannya tuh pakai kayak gerobak gitu, dengan panci khusus untuk bikin full itu. Jadi ya tergantung. Opsinya sih banyak. Tapi ya itu makanan paling murah meriah. Ya. Iya. Kalau malam makan apa tuh? Roti lagi deh. Kalau malam. Roti lagi. Belum makan itu Mbak Dua. Belum makan kalau orang Indonesia kalau makan roti. Enggak. Jadi
berantemnya tuh sama suami itu dari dulu tuh karena urusan nasi ini. Aku kan kita orang Mesir ya, kita orang Indonesia ya kan sukanya kadang-kadang aku suka bikin nasi goreng. Terus aku ganti-ganti. Kali ini nasi goreng sosis. Aku bikin nasi goreng gila yang pakai campuran ada sisa daging, sisa ayam semua campur-campur yang nasi goreng gila itu. Terus suami aku bilang, "Ini nasi, kemarin nasi, kemarinnya lagi nasi." Dia bilang, "Aku nggak suka nasi. Kalau kamu lagi males masak, kamu bikin aja spaghetti." Aku bilang, "Spaghetti? Aku nggak suka spaghetti." Dia bilang, "Kalau lagi malas makan bikin spaghetti." Dia bilang, "Jangan bikinin itu. Kalau kamu lagi malas makan, kok goreng kentang sama kasih aku roti. Aku makan kentang, roti sama keju. Tapi jangan nasi." Jadi orang Mesir tuh jarang ya yang suka nasi ya. Paling nasi gitu cuma sekali sehari udah cukup. Ya, iya kadang-kadang kan aku suka bikin. Iya, aku bikinin suami aku nasi Bukhari. Dia nggak suka. Aku bikin nasi mandi. Aku bikin nasi. Pokoknya jangan nasi aja gitu ya. Nasi kebuli. Kata suami aku, jadi kamu sebelum menikah itu kamu cuma diajarin sama mama bikin nasi beraneka macam nasi. Aku bilang kan beda. Nasi yang kemarin itu pakai ini, nasi ini pakai ini, ya gitu. Tapi roti, jadi pastinya roti, keju sama itu sih makanan mereka. Keju sama kalau mirip sama Eropa. Kalau anak-anak makan selera ibunya, selera bapaknya. Suka dua-duanya sih. Kalau anak pertama aku selera aku sih dia suka makanan Indonesia apa aja dimakan. Kalau yang dua yang kecil pilih-pilih. Jadi kalau rendang, ayam goreng, bakso ya mereka suka. Oke. Oh bikin juga ya Mbak Dua ya. Makanan Indonesia bikin juga artinya. Iya bikin lah. Kan sekarang ada bumbu Indofood. Kita tinggal tuang. Iya. Oh ada dijual di situ ada ya bumbu Indofood itu. Ada toko-toko Asia sekarang banyak di Mesir. Oh gitu. Oke. Berarti mahasiswa di sana. Berarti orang Indonesia kalau ke sana nggak bingung ya? Enggak. Mungkin kalau dulu ya tahun 90-an akan susah ya. Jadi senior-senior yang udah lamaan di sini juga mereka dulu waktu awal-awal mereka nggak ketemu. Aku waktu nikah 2008 pun kalau mau belanja apa-apa harus ke Madinat Nasr. Di sini daerah Al-Azhar nggak ada. Sekarang udah di mana-mana. Aku ke tukang sayur aja bisa ketemu tempe kok. Gampang. Gitu. Tempe itu? Iya. Tempe itu yang bikin orang Indonesia atau orang Mesir? Mahasiswa. Kebetulan mahasiswa Mesir nih kreatif. Iya, mahasiswa Indonesia maksud aku. Mahasiswa Indonesia kreatif di sini. Kayak ini ya, kayak ceritanya ayat-ayat cinta itu ya. Dia bikin bakso, bikin tempe gitu ya. Iya, semua dibikin. Mereka sampai buka resto, mereka punya laundry, mereka punya macam-macam usaha loh di sini mahasiswa Indonesia lah. Jadi mereka memulainya mahasiswa, berakhirnya pengusaha. Jadi semua ada. Ini ada Muhid ya, Muhid itu mahasiswa juga, mahasiswa senior ya Muhid ya. Halo Muhid. Jadi mereka mahasiswa Indonesia kreatif. Wah ini teman Mbak Dua ya di IG-nya Mbak Dua ya. Mas Muhid ya. Iya. Halo. Oh iya, Mas Muhid. Semuanya yang gabung, terima kasih udah datang ya. Terima kasih teman-teman yang Mbak Dua nih. Ada Dini juga. Halo Dini. Ya, gitulah. Terus ini Mbak Dua saya mau nanya lagi, apa namanya tadi mau nanya. Oh iya, Mbak Dua kan sering diundang ke, kalau nggak salah di foto-foto itu suka diundang ke KJRI, apa KBRI ya? KBRI ya? Iya. Nggak diundang sih. Oh nggak diundang. Maksudnya itu acara Mbak Dua ada yang nyapa tuh Wika Tatmajan. Iya. Halo Dini. Iya. Maksudnya apa diundang atau jadi kan waktu itu saya pernah dengar Mbak Dua juga jadi pelatih bahasa Arab ya buat mahasiswa baru yang ke Mesir gitu. Iya, jadi macam-macam sih Dan aku karena jadi banyak banget gitu kegiatannya. Kerjanya apa sih? Kan katanya pengacara, aku kan pengacara, pengangguran banyak acara. Iya. Jadi sebetulnya di awalnya karena iya makanya karena dulu kan waktu pindah ke Mesir juga awal-awal kan teman-teman pada tanya, Dua nanti kegiatannya apa di Mesir? Aku bilang nggak ada.
kerja pun nggak boleh sama suami. Mereka kan bingung ya, karena ya dia ini tahu sendiri aku nggak pernah diem kan orangnya. Nggak pernah nggak pernah diem. Jadi sama suami aku bilang memang tidak boleh kerja ya, kerja dalam artian kerja kantoran atau kerja yang 9 to 5 itu enggak lah, yang 9 sampai jam 5 sore jangan. Suami aku nggak bolehin. Tapi kalau untuk aktivitas yang manfaat, entah aku tuh kasih pelatihan atau aku diundang mengisi acara tertentu atau kegiatan-kegiatan seperti itu, aku dibolehin. Alhamdulillah nggak ada masalah. Jadi ya itu awalnya. Iya, awalnya aku kalau pas anak, iya ikut. Jadi selalu ikut kalau ngisi pelatihan. Awalnya itu dari tahun 2010 sebetulnya aku udah ngisi pelatihan. Atau 2009, malah Omar masih 1 tahun, Omar anak terkecil aku tuh baru 1 tahun. Jadi dari 2010 itu aku udah ngisi pelatihan. Jadi masya Allah baru vakum pas corona. Jadi setiap tahun itu rutin. Ngisinya itu bergilir. Nanti kita mulai dari misalnya kekeluargaan Jakarta, nanti kekeluargaan misalnya Jawa Timur, nanti anak-anak gontor ya, anak-anak pondok modern, nanti anak-anak misalnya anak-anak ada juga namanya Mumtazah, itu bergilir, itu organisasi juga gitu. Jadi ada organisasi Mumtazah, jadi secara bergilir gitu, satu kekeluargaan, nanti kekeluargaan Lampung, jadi mereka akunya digilir gitu dari satu kekeluargaan ke kekeluargaan lain. Itu setiap tahun. Jadi wanita panggilan ya. Jadi wanita panggilan. Wanita panggilan. Nah, makanya tuh. Jadinya ya itu awalnya gitu. Jadi dari satu kekeluargaan lain itu alhamdulillah dari 2010 itu sampai sebelum corona aku masih ngisi terakhir itu. Jadi alhamdulillah itu satu. Kalau acara KBRI ya tergantung, kadang-kadang memang KBRI mengadakan acara ngumpulin warga Indonesia. Jadi ya sebisa mungkin aku biasanya hadir. Terakhir aku 2 kali ke acara KBRI itu sebetulnya bukan diundang, tapi akunya ngeliput. Jadi liputan. Jadi ada teman kita senior Adi Metro TV, Kak Adi kenal, angkatannya Mona, angkatannya nggak kenal, kalau angkatannya Andes. Oh, angkatannya Andes. Kalau misalnya ketemu orangnya kenal deh pasti. Kenal. Iya, itu Adi. Awalnya kan dia sedang butuh orang untuk ke liputan acara Departemen Pertanian di sini di Mesir. Terus dia bilang mau nggak, gitu. Dan karena akunya orangnya iseng, jadi aku bilang oh boleh nyoba. Udah, jadi itu. Jadi apa aja lah dikerjain, Dan. Waktu itu ada acara masak-masak juga. Mereka minta katanya Ustazah Doa bisa nggak? Oh bisa lah, kalau cuma masak mah aku ikut aja. Jadi dia mau masak. Masak nasi ya. Jagonya masak nasi. Iya, makanya. Jadi ya itulah, Den, alhamdulillah. Ya. Ini Mbak Dua apa namanya? Prihadi. Oh iya, Prihadi. Ini ada si Putri. Kak Dua cerita dong awal Mesir gimana? Wah, telat Jo, lo Jo. Wah, kita udah cerita dari tadi Jo. Udah seru banget cerita. Baru masuk gimana sih? Iya. Bentar lihat siaran ulangnya aja. Lihat siaran ulangnya, ya. Terus bahasa Perancisnya masih lancar ya, mudah-mudahan. Mau dites. Mau dites. Gak berani saya. Udah dagduk. Iya, bahasa Perancis di Mesir. Kenapa? Kalau bahasa Perancis di Mesir sebetulnya banyak dipakai bahasa Perancis. Oh gitu. Di sini banyak. Ya, di sini bahkan sekolah-sekolah Perancis banyak. Bekas jajahan Perancis ya Mesir itu. Bekas jajahan dan sekolah-sekolah unggulan itu terkenal sekolah dengan sekolah Prancis. Oh gitu. Jadi sekolah-sekolah di sini tuh di sini tuh ada sekolah Notre Dame de Paris, di sini ada sekolah apalagi ya Saint Vincent. Jadi banyak sekolah-sekolah Prancis itu terkenal sekolah unggulan. Jadi mereka memang pintar. Jadi banyak di sini pintar bahasa Prancis. Dan memang itu masuk salah satu bahasa pilihan. Bahasa kedua sesudah bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan wajib ya. Sesudah itu mereka bisa pilih Jerman, Prancis, dan ada Korea. Kalau nggak salah sekarang kurikulum baru masuk bahasa Korea. Jadi masih terpakai alhamdulillah sedikit-sedikit. Iya. Mesir jajahan Prancis ya Mbak Dua ya? Bukan Inggris ya? Oh enggak, jajahan Inggris. Jadi Prancis cuma sempat sebentar.
Iya, Perancis cuma sempat sebentar aja pas Napoleon Bonaparte itu ke sini, terus kemudian sesudah Perang Dunia Pertama kalau nggak salah kan mereka kalah, Perancis kalah dan menyerahkan salah satu perjanjiannya itu semua wilayah jajahan Perancis itu harus jatuh ke tangan Inggris. Dan sejak itulah gitu. jadinya jajahan Inggris, ya. Bergabung nih, siapa nih GBS 1080. Halo. Oke, makanan udah, jalan-jalan, jalan-jalan. Mbak Dua kalau liburan kemana? Kalau ke sana di sana? Apa nggak pernah liburan saking sibuknya? Enggak, aku yang sibuk suami Sibuknya. aku. Oh iya. Oh gitu. Iya, dia Jadi, aja yang sibuk, akunya nyantai. Soalnya Kalau jarang liburan nge-share kemana gitu jalan tuh saya jarang lihat tuh di Facebook. Paling apa ya, kemarin tadi saya lihat ngaji gitu kan, ngaji atau bawa anak-anak jalan ke mana gitu. Tapi nggak yang jalanan liburan. Kalau kita kan di Indonesia kan pasti ke tempat wisata gitu kan. Nah kalau di sana tuh kemana sih orang-orang kalau mau liburan, Mbak Dua? banyak sih kalau di Mesir ya. Kalau aku pribadi karena suami itu cuma menyediakan waktunya itu seminggu 2 minggu ketika musim panas. Jadi kita jalan-jalannya pasti ke pantai. Kalau musim dingin dia malah nggak libur sama. Jadi pokoknya liburannya tuh cuma dia menyediakan seminggu 2 minggu pas musim panas. Jadi kita pasti ke pantai. Biasanya aku paling suka itu ke Marsa Matruh. Marsa Matruh itu di sana ada pantai-pantainya terkenal bening, suasananya kalem ya. Jadi nggak terlalu banyak juga yang liburan ke sana. Jadi aku suka itu Marsa Matruh. Tapi kalau option untuk liburannya sendiri tempat wisata di Mesir banyak. Kalau musim dingin orang-orang suka perginya ke daerah-daerah yang panas. Jadi kalau musim dingin itu enaknya kita ke Luxor, ke Aswan. Uksur wa Aswan itu terkenal panas dan di sana tuh pusat peradaban juga. Karena kan pernah jadi pusatnya pemerintahan Mesir kuno. Jadi di sana tuh tempat wisatanya banyak, balon udaranya juga ada. Jadi tempel-tempel untuk dikunjungi banyak. Ya, itu Luxor wa Aswan itu kalau musim dingin. Nah, kalau musim panas semua orang rata-rata ke pantai. Pantai banyak. Namanya kita ada di Laut Merah dan ada di laut di Laut Mediterania. Jadi kita ya banyak banget. Jadi mau dari mulai ada Gardaa, ada Sharm el-Sheikh, ada Is-Sahil, ada Alexandria, ada Marsa Matruh, ada Bursaid. Jadi banyak pilihannya banyak. Nggak bakal capek kalau ngitung pantai di sini. Iya, pantai banyak di sini. Pantai, mau snorkeling, mau hiking juga. Oh iya. Gunung di sana ada. Gunung. Ya ada gunung kan, gunung Sina paling terkenal kan. Jabal Tur juga ada di sini kan. Kalau mau wisata, jadi di Mesir itu ada beberapa wisata kalau menurut aku sih, tergantung kamu sukanya apa. Kalau kamu mau wisata sejarah, ada monumen sejarah yang bisa kamu kunjungi. Peninggalan-peninggalan Mesir kuno itu banyak banget. Mathaf itu mathaf apa ya? Museum itu banyak. saking lamanya di Mesir lupa bahasa Indonesia. Iya, jarang dipakai Den. Terus tapi itu satu itu kalau kamu mau wisata sejarah. Kalau kamu mau wisata religi, ya itu ada di sini Mesir itu kan masjid-masjid tertua pun banyak di Mesir kan. Masjid dan bisa kalau mau wisata untuk religi itu ya bisa makam-makam para aulia itu banyak. Mau ke masjidnya Imam Syafi'i, makamnya Imam Syafi'i, mau ziarah ke makam-makam itu banyak ulama-ulama yang di sini ahlul bait dari Sayyidah Zainab, dari Sidna Al-Husain, itu banyak pilihan-pilihannya, opsi-opsinya. Jadi wisata religi pun ada. Kalau kamu mau mengikuti perjalanan Al-Ilal Muqaddasah itu keluarga yang kudus, maksudnya kan Bunda Maryam kan sama Nabiullah Isa kan pernah berlindung ke Mesir ketika terancam terbunuh. Jadi itu kalau mau mengikuti wisata religi pun ada di Mesir. Tergantung mau arsitektur pun, wisata arsitektur ada, mau wisata pengobatan di sini ada juga. Jadi macam-macam di sini sebetulnya. Soalnya Mesir ini kota tua sih ya, negeri tua gitu. Jadi Umul Qura ya? Umul Qura apa? Umul Dunia bahasa. Jadinya ya nggak bakalan habis kali ya sejarah di situ.
Ini ada kakak aku. Halo. Halo Mbak Amira. Mbak Amira ini di Mesir. Di Indonesia. Oh, di Indonesia justru. Dapat orang Hmm, Indonesia berarti. ya, Iya, iya, iya. Oke deh. Mbak Dua berapa saudara sih? tiga. Tiga. Tiga Cewek aku. semua? Cewek semua, aku anak tengah. Oh, oke. Kakaknya di mana Mbak Dua? Di Kakak Mbak Dua? Indonesia. Kakak di Oh, di Indonesia. ada di Ah, Indonesia. Kakak di Indonesia. Cuman Mbak Dua doang yang nyangkut di sana. iya, iya, aku di sini. Iyalah, nggak apa-apa. Berarti ke Indonesia kapan? Maksudnya ada periodenya atau suka-suka aja apa? Oh ya udah deh pergi ke Indonesia atau Iya, oh lebaran pulang ke sana ke Indonesia gitu gimana? suka-suka uangnya, Den. Kalau kalau suka-suka orangnya, ya setiap tahun juga maunya pulang. Kalau suka-suka uangnya mesti nabung. Jadi kalau ke Indonesia bahasanya pulang ya, Mbak Dua ya. Iya, pulang. Ibu Pulang di lah. mana ibu? Mama kan udah almarhumah, udah lama. Oh, oh, Mm-mm. ayah juga ya, ayah duluan. Iya. Heeh. Oke, Nah, oke. itu juga sebetulnya iya faktor kenapa jarang pulang juga kan, kalau udah nggak ada orang tua Iya, ya jarang iya, juga iya, iya. kita pulang. Paling teleponan ya sama kakak sama adik gitu. Iya, alhamdulillah internet kan sekarang memudahkan Ya, ya. bahkan ya betul betul. Waduh, ini kalau cerita Mbak Dua nih nggak habis-habis ini sampai tengah malam kita bisa ngobrol nih. Di sana jam berapa Mbak Dua? Jam 4 ya? Jam 4 sore ya? Iya, takriban. Iya, jam 4 sore sekarang. Jam 4 sore ya. Oke. Biasanya kalau sore orang Mesir ngapain tuh? Kalau Jalan. jam Kalau segini musim panas tuh ka- sore ada yang jalan? Enggak. kalau jarang ya, Den. Kalau musim panas kan di sini siangnya panjang. Ah, Jadi siangnya lebih panjang dari malamnya. Jadi biasanya kalau sore-sore gini justru orang di rumah kalau nggak kerja ya. Mereka ngadem. hmm, Ya, karena jalanan panas. Jadi kalau musim panas justru orang mulai keluar untuk jalan-jalan itu jam 5 sore, baru mulai keluar kalau kalau niatnya jalan-jalan ya. Jadi iya, kalau kamu nggak kerja, kalau nggak ada kebutuhan mendesak, biasanya justru orang-orang menghindari untuk ke jalan raya siang-siang begini, siang sampai iya, iya. sore itu menghindar. Karena terlalu panas ya, susah, terlalu panas. Padahal Jadi padahal orang situ ya. Apalagi kita yang orang Indonesia iya, ke sana gitu. tapi tetap nggak enjoy kalau panas kan. Maksudnya keluar pun kamu bakal lengket-lengket keringetan. Lebih enak di rumah ya, pasang kipas, pasang AC lebih enak. Iya sih. Oke, oke, oke. Berarti ke Saudi deket ya, Mbak Dua ya? Ke Saudi nyebrang Deket, laut berarti. nyebrang laut ke Saudi, ke Jordan, nyebrang laut aja. Ah, ah, ah. Ke Gaza Mahal. tinggal lewat darat. Oh, ke Gaza Eh, ke darat. Gaza, iya, ke Gaza lewat darat. Ke Israel pun sebetulnya bisa lewat darat langsung. Jadi kita ada Toba itu ada pintu perbatasan antara kita dan Oh. Israel sebetulnya. Dengan Gaza ada pintu perbatasan juga. Mau ke Mesir punya Yunani tinggal Mesir punya hubungan diplomatik sama Israel. punya, Oh, mau ada. nggak Berarti mau. boleh masuk ya? Ya, boleh, Iya, mau nggak mau boleh. karena tetangga. Ya kalau kayak Mau Indonesia nggak kan mau. orang Indonesia agak susah kan ke sana soalnya lewat mana ya? Saya juga belum pernah. Maksudnya Iya, eh, tapi justru orang Indonesia banyak yang ke sana. Orang Mesir justru nggak mau ke Israel, nggak mau ke Palestina itu karena harus lewat Israel. Justru orang Mesir yang menolak. hmm, Jadi kalaupun ada yang mau ke Israel itu, kalau mau ke Palestina itu mereka nunggu untuk bisa lewat jalur Jordan dan itu oh, lebih susah. Iya. oh gitu. Jadi kalau misalnya, iya padahal karena dari masyarakat yang di Gaza pun untuk masuk ke daerah tepi barat kan memang harus melewati Israel dulu. Iya, iya, iya. Oh Iya, gitu. jadi kita nggak bisa dari Gaza terus langsung masuk Palestina atau dari pintu perbatasan yang di Taba itu langsung ke yang dari Taba itu ke Israel dulu. Terus dari Israel kita langsung baru dikasih izin untuk berkunjung ke Masjid Aqsa. Jadi rata-rata orang Mesir masih alergi ya, masih nggak mau. Tapi kalau orang Hmm. Indonesia justru banyak kan mereka Kalau Indonesia dengan masuk ke sana ke Akso lewat mana Mbak Dua biasanya? Tahu nggak tetap informasi? tetap
tetap lewat Israel kok. Nah, maksudnya kan kita nggak ada hubungan diplomatik. Terus izinnya kemana itu? Aku kurang tahu juga, Den. Iya, mungkin ditanyain sama yang punya usaha biro travel itu. Tapi yang jelas orang-orang Indonesia senangnya ke sana itu mungkin karena nggak di stempel di paspor ya. Mereka dikasih kertas kan kalau masuk. Oh gitu. Iya, jadi sudah itu bisa Iya, iya. diropek kan. Iya. Ya habis gimana di sini kan kayak gitulah ya ayo ke Al-Aqsa gitu. Paket-paket tur juga banyak yang ke Al-Aqsa kan. Saya bilang ini Iya. lewatnya jalur mana nih? Orang kita nggak ada hubungan. Saya dengar-dengar sih dari lewat Singapura, lewat izinnya. Ada kedutaan Israel di sana. Aku kurang tahu. Tapi yang pasti sih, Den, kalau ini kan cuma perbedaan sudut pandang aja. Mungkin orang Mesir Betul, betul. ngelihatnya mereka alergi dengan Israel, mereka nggak mau apapun melalui Israel atau memberikan keuntungan kepada Israel ya dengan masuknya visa dan segala macam. Ini sudut pandang. Tapi sebagian yang lain kan, wallahu alam, mungkin orang-orang Indonesia sendiri kan ketika berkunjung ke Masjid Aqsa itu kan adalah bentuk dukungan kita kepada orang-orang Palestina. Itu bentuk eksistensi bahwa kita mendukung Palestina, kita mendukung Masjid Aqsa untuk tidak disalahgunakan dan dijajah. Ya. Jadi sebetulnya sudut pandang aja. Ada yang memandang, oh saya nggak mau kasih keuntungan kepada Israel. Ada yang memandang, oh enggak, saya justru mau kasih keuntungan kepada saudara-saudara saya sebetulnya sih bukan sesama Muslim aja ya, karena Palestina kan nggak semuanya Islam. Menolong saudara kita yang punya hak lah, karena mereka kan dizalimi, haknya diambil. Apapun agama mereka kan, karena orang Palestina sendiri kan yang beragamakan Kristen banyak, beragama Yahudi pun ada. Cuman kan yang jelas tanah mereka dirampas. Iya. Terus ini apa namanya? Tadi mau nanya apa ya, lupa tuh. Saking serunya gitu kan. Ya udah, Mbak Dua, selama pandemi berarti nggak ada kegiatan ya? Apa namanya? Baru mulai lagi kali ya kegiatan-kegiatannya. Justru ketika pandemi ini justru aku banyak kegiatan. Karena selama ini pekerjaan aku kan semuanya online. Jadi kalaupun dapat job untuk nerjemah itu online tapi sebelum pandemi ini kan belum terlalu ngetop pekerjaan online nih. Work from home itu belum terlalu ngetop ya. Jadi kalau misalnya ditanya kesannya pengangguran. Tapi justru sesudah pandemi itu orang-orang terpaksa mau nggak mau kan mereka online. Jadi alhamdulillah, jadi ada job-job yang biro-biro terjemah yang akhirnya memakai jasa orang-orang. Jadi karena mereka membutuhkan cepat dan mereka nggak bisa orang-orangnya penerjemah mereka available di kantor. Jadi alhamdulillah malah justru sejak pandemi itu lebih sering nerjemahnya. Oke. Nggak coba nerjemahin buku ke bahasa Indonesia, Mbak? Udah pernah, tapi kan buku untuk diterjemahin itu harus melalui penerbit kan, penerbit nggak bisa serabutan. Nggak bisa tiba-tiba aku suka buku dan aku bilang, oh aku mau nerjemahin buku ini dan selesai gitu aja, nggak bisa. Jadi ada penerbitnya dan ada urusannya dengan hak cipta, ada urusannya dengan hal-hal seperti itu. Jadi maksudnya alhamdulillah dengan penerbit sana. Penerbit sana dan harus disetujui juga sama pengarangnya kan. Jadi yang terakhir itu aku nerjemah buku karyanya Ahmad Nabawi, Syekh Ahmad Nabawi itu juga diminta sama penerbitnya. Jadi bukan akunya yang tiba-tiba bukannya aku baca terus aku naksir, aku bilang aku terjemahin nih, nggak begitu juga. Jadi lewat penerbitnya. Jadi penerbitnya yang hubungin dan penerjemahnya sudah memberikan ACC ya untuk bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baru aku kerjakan. Udah, jadi buku itu aja sih, belum ada order lainnya. Mudah-mudahan siapa tahu order-order lain datang gitu, berkah, doain aja. Iya, siap ya. Mudah-mudahan deh. Oke Mbak Dua, kayaknya saya udah habis nih pertanyaannya. Ada nggak pesen buat teman-teman yang nonton nih atau nanti yang nonton siaran ulangnya? Apa ya pesan-pesan? Pesan apa kayak gitu, kalau misalnya kayak sini datang gitu, apa gimana terserah deh. Pesan semangkok ke bakso deh. Bakso sering bikin, gimana sih? Nggak ada sih ya, pesennya sih kalau misalnya
kalau yang belum berkesempatan untuk ke Mesir ya, kalau buat yang teman-teman di Indonesia, ditunggu karena Mesir menawarkan banyak hal, banyak hal, bukan cuma sejarah ya. Jadi kalau selama ini banyak yang cuman mikirnya ke Mesir untuk lihat mumi Firaun, nggak cuman itu kok. Mesir punya banyak. Mesir selain Al Azhar pun ya alhamdulillah Mesir sampai sekarang saat ini kan mencetak ilmuwan-ilmuwan sampai saat ini, bahkan kalau menurut aku ya Mesir terus mencetak sejarah dari Mesir satu-satunya ya, termasuk satu-satunya selain Jordan ya, negara yang tidak terimplikasi sama Arab Spring yang lalu itu. Jadi meski dicoba dengan berbagai cara untuk diporak-porandakan, tapi Mesir termasuk negara yang berhasil untuk survive. Jadi beda lah kalau misalnya Suriah kita lihat kan parah, Yaman parah, Bahrain bahkan sempat ribut juga ya. Jadi banyak negara-negara, bahkan sampai saat ini pun kan Saudi masih dengan Yaman belum kelar kan urusannya, masih sesekali ada pemboman secara acak ya, secara acak sama kelompok Husinya Yaman ya. Jadi banyak Libanon kolaps sampai saat ini. Jadi sebetulnya di antara sekian banyak negara yang kena dampak negatifnya Arab Spring kan Mesir termasuk yang bisa bangkit. Jadi dari dulu sampai sekarang Mesir banyak menawarkan jalan keluar untuk berbagai masalah. Jadi termasuk untuk isu-isu perpecahan, isu-isu fitnah yang digulirkan itu masyarakatnya cukup dewasa kalau menurut aku, alhamdulillah, meski sempat kolaps tapi berdirinya cepat, nggak terlena, nggak sampai perang saudara. Jadi yang belum pernah ke Mesir silahkan dikunjungi Mesir, buat belanja, buat foto-foto, yang suka share-share foto, buat belajar sejarah, belajar agama, banyak hal. Ya, itu aja. Ditunggu Den di Mesir, Den. Iya, insya Allah. Sama Mbak Dua, masalah kita masalah uang kalau ke sana. Ya. Udah, kita nabung dari sekarang, nabung. Siap. Semangat pokoknya. Ini bahas apa, Mbak Mila? Bahas apa itu, Bang? Bahas banyak ya, kita udah bahas banyak banget tentang segala sesuatu tentang Mesir. Pokoknya Mbak Dua, saya tulisan-tulisannya di Facebook itu salah satu akun yang saya tunggu tulisan-tulisannya. Alhamdulillah. Jadi, semoga manfaat ya, Den. Ya, teruslah menulis gitu. Biar kita jadi pinter gitu kan. Biar orang Indonesia juga pinter. Ya, mudah-mudahan. Mbak Dua, ini udah kelewatan waktunya. Saya takut ganggu aktivitas Mbak Dua bersama anak-anaknya, kerucil-kerucil yang lucu-lucu itu ya. Terima kasih waktunya. Saya belajar banyak ini malam ini, walaupun kita udah hampir berapa tahun nggak ketemu ya, ketemunya cuma online. Malam ini spesial. Kedua menyiapkan waktu spesial buat saya dan teman-teman gitu kan. Saya undang teman-teman di bahasa Perancis tapi nggak ada yang nongol. Ayo Jo, ke Mesir, ayo. Iya, ayo. Nanti kita ulang lagi tapi jangan mendadak. Iya, kapan part 2-nya Mbak Dua. Iya. Ya, saya kan sering live nih Mbak Dua. Sering live di IG, kadang-kadang sama siapa lagi yang saya undang, biar teman-teman tuh yang nonton IG atau jadi teman saya di IG tuh dapat insight baru tentang segala hal gitu. Tuh. Nanti saya izin ini ya, nge-share juga di YouTube ya. Ini kita saya masukin channel. Makasih Mbak Dua ngobrol-ngobrolnya. Makasih ya Den. Makasih ya Den. Semua yang ada di Mesir semuanya. Amin, Insya Allah ketemu amin. lagi. Nanti kalau ada obrolan lanjutan, kapan-kapan lah kita bikin. Atur aja. Ya, mudah-mudahan. Ini lumayan loh, yang nonton ada sekitar 6 orang, 5, 4 gitu kan. Biasanya saya live tuh cuma 2 orang yang nonton. Ini lumayan banyak gitu. Lumayan banyak gitu, 6 orang gitu ya. Pengennya ada 100 gitu kan, tapi ya udah, yang penting rutin. Oke Mbak Dua, salam sama suaminya, salam sama anak-anak. Iya. Ngobrol-ngobrolnya. Gila Liko. Oke, makasih Den. Gila Liko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa keluarnya Mbak Dua? Oke.
Oke, teman-teman, itulah obrolan kita bersama Mbak Dua ya. Saya manggilnya Mbak Dua karena GBS keren. Ya, ya, kebetulan beliau ini senior saya di dulu kuliah gitu ya. Jadi kapan-kapan kita ngobrol lagi di negara lain ya. Kali kita bisa ngobrol sama teman-teman yang ada di Saudi, ada di Korea. Ya, mudah doain aja ya teman-teman ya, sehat semua. Terima kasih teman-teman udah nonton live kami. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Teman-teman pokoknya stay tune aja. Silahkan follow IG saya. Terus jangan lupa share ya, share nanti kalau ini videonya saya masukin YouTube, terus saya masukin ke apa namanya, saya siaran ulang lagi nanti. Jadi teman-teman bisa Zia Sarastika ya terlambat Zia nontonnya ya. Kita udah dari tadi dari jam 8. Jadi nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi sama teman-teman siapapun lah ya. Kita share apa aja yang bisa menambah wawasan teman-teman dan kita. Sebelum saya tutup, teman-teman, saya nulis buku sama rekan-rekan di sekolah, judulnya ini serba-serbi menjadi guru, sama ini kisah inspiratif Ramadan. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan 2 buku ini, boleh japri aja ke saya. Nanti yang pesan malam ini saya kasih harga spesial plus tanda tangan saya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat semua, selamat istirahat ya. Selamat beraktivitas teman-teman. Jangan lupa besok kita kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bermanfaat ya. Ila liqa.